Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bia Boys Games. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kali ini aku mau bercerita tentang pedagang sate yang menjual daging manusia. Ih, serem banget ya. Ini dia cuplikannya. Diawali kisah, Rina dan Taiga sedang berjalan-jalan naik motor. Ketika berjalan-jalan, mereka melihat ada sebuah pedagang sate yang sangat ramai pengunjung. Mereka pun berhenti dan akan membeli sate itu karena penasaran. Banyak orang yang membelinya, pasti sate itu enak. Mereka pun membeli sate dan mereka pun melihat menu-menunya. Ada apa menu di sate ini? Ternyata ada sate ayam, sate kambing, dan sate sapi. Tidak ada kecurigaan di warung sate ini. Di tempat lain, di taman, Mio dan Yuta sedang asik bermain. Singkat cerita, pembeli sate pun mengeluh sakit perutnya ketika mereka selesai memakan sate tersebut. Dan pembeli pun bertanya-tanya, kok kenapa ya ini aku perutnya sakit? Semua pun sama, perutnya juga sakit. Di situ ada seorang dokter yang akan membeli sate. Untungnya dokter itu belum memakan sate tersebut dan menelpon rumah sakit dan ambulan untuk segera datang ke tempat sate. Ternyata ambulan pun sedang ada pasien yang lain dan mereka pun bersama-sama pergi ke rumah sakit dengan berjalan kaki karena tidak tahan perutnya yang semakin sakit. Mereka pun tiba di sebuah rumah sakit. Taiga pun mengantar semua pembeli sate tersebut dan mengantar mereka ke ruangan untuk segera ditangani.
Di tempat lain, pedagang sate dan istrinya pun tertawa cekakak cekiki karena mereka puas atas perbuatan mereka, karena mereka itu ternyata menjual daging manusia, guys. Ih, kok tega banget ya. Pantes aja perut mereka sakit-kesakitan. Sungguh tega dan kejam banget ini si penjual satenya yang membunuh manusia itu dengan cara menabraknya, guys. Ih, kok tega ya manusia seperti itu. Pedagang sate itu berangkat bersama mobilnya untuk mencari mangsa. Dan di tempat lain ada seorang siswa yang sudah pulang sekolah dan hendak menyeberang. Tapi tiba-tiba mobil penjual sate itu menabrak siswa tersebut sampai siswa itu meninggal. Dan cara licik yang kedua yaitu menculik anak kecil dengan memberikan sebuah coklat yang isinya itu, coklatnya itu sudah dicampur racun. Dan Mio Yuta pun menerima coklat tersebut dan memakannya sehingga mereka pun mati keracunan, guys. Disinilah tempat eksekusi penjual daging manusia. Si penjual sate sedang mengeksekusi siswa yang tadi tertabrak. Dan dagingnya itu akan dibuat menjadi sate, guys. Ih, jijik sekali ya, guys. Dan yang satu lagi penjual sate sedang ingin membunuh seseorang wanita, dan di dalam ruangan lain ada dua orang yang terkurung di dalamnya. Mio yang sudah meninggal karena keracunan coklat tersebut, dan Yuta masih pingsan. Ternyata ada seseorang yang mencurigai tukang sate tersebut dan melaporkannya kepada polisi. Polisi yang sedang menerima telepon dari orang tersebut, polisi itu langsung menuju ke TKP. Setelah polisi datang, polisi pun langsung menggerebek tempat tersebut, tempat yang sangat mencurigakan itu. Dan ternyata ketika polisi masuk ke dalam rumah itu, dan ternyata benar di situ ada tempat eksekusi mati, guys. Si penjual sate yang menjual daging manusia itu. Si penjual sate dan polisi itu sempat bertarung, guys, karena mereka tidak ingin ditangkap oleh polisi. Dan akhirnya si penjual sate itu pun kalah oleh polisi. Dan si penjual sate itu pun dibawa ke tempat kantor polisi untuk segera dipenjara. Akhirnya mereka pun ada di ruangan jeruji besi, guys, alias mereka itu dikurung di penjara seumur hidup atas perbuatan mereka itu. Dan mereka itu menyesali dan memohon maaf kepada polisi, ingin dibebaskan, tapi hukum harus tetap berjalan karena mereka itu sangat jahat.
Tiba-tiba di malam hari ada sesosok hantu anak kecil dan siswi kepala buntung guys, yang sudah mereka menjadi korban. Hantu tersebut ingin membalas dendam kepada penjual sate itu karena mereka sudah dieksekusi mati menjadi daging sate guys. Dan ternyata hantu itu menghantui mereka. Si penjual sate itu ketakutan guys dan memohon ampun kepada hantu-hantu tersebut, tetapi hantu itu tidak mendengarkannya. Dan tiba-tiba hantu tersebut membakar sel penjara yang mereka tempati guys. Ending yang sangat menyedihkan, tapi itulah perbuatan yang mereka terima. Penjual sate pun terbakar, kayak sate guys, dibakar. Cerita selesai. Dan hantu anak kecil itu pun tertawa puas karena sudah membalaskan dendamnya. Jadi sampai di situ guys ceritanya. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton. Thanks for watching. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.